Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12, TSM 1 dan 2, ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran PBSM, pengelolaan bengkel sepeda motor. Pada pertemuan ke-7 kali ini, materi PBSM yang akan kita bahas yaitu mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang sebelumnya kita mengenai jenis-jenis pelayanan bengkel. Next di materi sekarang, setelah kalian misalkan memiliki suatu usaha bengkel, kalian harus memahami aturan-aturan di negara kita mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagaimana mengelola tenaga kerja sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Pemula ya, saat bekerja di dalam bengkel, Anda tidak hanya melayani satu konsumen saja, tetapi terkadang Anda harus melayani beberapa konsumen di saat bersamaan dan dituntut cepat. Oleh karena itu, jika ingin membuka sebuah usaha bengkel, Anda butuh karyawan untuk meringankan pekerjaan Anda dan dapat menyelesaikan masalah konsumen di waktu yang bersamaan. Jika pelayanan tersebut ditangani beberapa orang, maka konsumen tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Ketika merekrut beberapa karyawan, Anda harus memperhatikan undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Untuk mengetahuinya, mari simak beberapa cuplikan berikut ini. Hak dan kewajiban tenaga kerja. Ada 18 bab dan 193 pasal. Banyak sekali ya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Berikut bab-bab yang membahas tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Oke, ini yang poin-poin Bapak rangkum ya, poin-poin yang paling penting mengenai pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Peraturan Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Berikut poin-poin penting yang harus diketahui tenaga kerja agar tidak merasa dirugikan. Oke, yang pertama, yang A, bab 3 menjelaskan tentang kesempatan dan perlakuan yang sama. Seorang tenaga kerja atau sekelompok tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai keahliannya tanpa diskriminasi. Oke, poin B, yang bab 5 menjelaskan tentang pelatihan kerja. Tenaga kerja bisa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja untuk meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraannya. Poin C, bab 6 menjelaskan tentang penempatan kerja. Tenaga kerja memiliki kesempatan sama untuk memilih, mendapatkan, pindah tempat kerja, serta memperoleh penghasilan layak di dalam maupun di luar negeri secara bebas, terbuka, objektif, dan adil tanpa diskriminasi. Poin D, bab 7 menjelaskan tentang perluasan kesempatan kerja. Tenaga kerja dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan menciptakan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang tepat dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri. Poin E, bab 8 menjelaskan tentang penggunaan tenaga kerja asing. Misalkan kita ingin merekrut tenaga kerja asing memiliki aturan perundang-undangannya tersendiri. Boleh jadi di negara kita tentunya merekrut tenaga kerja asing. Biasanya tenaga kerja asing yang kita rekrut ini dengan alasan misalkan kita di negara sendiri tidak memiliki keahlian tertentu yang khusus memang harus didatangkan dari luar negeri karena tidak ada misalkan tidak ada tenaga kerja di kita yang cukup kompeten untuk di posisi pekerjaan yang orang luar negeri harus ada di posisi itu. Lalu bab selanjutnya nih ya, yang poin F menjelaskan tentang hubungan kerja. Lalu bab 10 menjelaskan tentang perlindungan pengupahan dan kesejahteraan. Yang bab ke-12 menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja. Ada aturan-aturannya. Ini Bapak jelaskan lebih singkat ya, dikarenakan banyak materi tentang ketenagakerjaan yang harus kita bahas. Next, peraturan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, poin yang kedua, perlindungan tenaga kerja. Selama bekerja di perusahaan, tenaga kerja dilindungi oleh undang-undang dan perusahaan wajib memberikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan mental, fisik, dan kesejahteraan sehingga tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman tanpa diskriminasi. Nah, oke, jadi selama kita bekerja, tenaga kerja itu dilindungi secara mental, baik secara mental, fisik, dan kesejahteraan.
secara misalkan jasmani ya, fisik, tenaga kerja si suatu perusahaan itu wajib mendaftarkan karyawannya pada pada program BPJS Kesehatan. Itu dibayar oleh perusahaan. Itu wajib suatu perusahaan ya, apalagi perusahaan yang besar lah, atau bengkel kalian, bengkel yang udah resmi atau jalan udah besar, itu wajib mendaftarkan karyawan kalian untuk perlindungan kesehatannya melalui BPJS Kesehatan. Dan kesejahteraan ya, ada poin kesejahteraan yaitu BPJS Ketenagakerjaan, di mana kesejahteraan di masa tua mereka, misalkan mereka sekian tahun mengabdi di perusahaan kalian, di bengkel-bengkel yang kalian dirikan, itu wajib kesejahteraannya diperhatikan. Mereka wajib didaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Next, lalu poin ketiga, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau K3. Tenaga kerja tidak perlu khawatir tentang keselamatan dan kesehatannya karena sudah terlindungi oleh undang-undang dan perusahaan wajib memfasilitasinya. Selain itu, tenaga kerja berhak mendapatkan kesehatan dan keselamatannya saat bekerja. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 ya, bisa kalian baca. Nih, ada poin-poin penting nih ya. Dengan peraturan perundangan ini pasal 12 ya, yang isinya dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk poin A nih, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. Poin B, memakai APD yang diwajibkan. Poin C, memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Poin D bisa kalian lihat ya, bisa kalian baca sendiri, dan ada ini poin E. Oke, next selanjutnya mengenai prosedur K3. Oke, K3 adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman. Ini tadi sebelumnya kita mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, sekarang kita membahas mengenai menerapkan keselamatan kerja. Ada namanya prosedur K3. Ya, Bapak ulang lagi. K3 adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik bagi pekerjaan, perusahaan, dan masyarakat sekitarnya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah atau meminimalkan perbuatan atau kondisi yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Berikut kecelakaan kerja yang terjadi pada berbagai sektor industri ya, bisa kalian lihat nih, tabel kecelakaan kerja yang sering terjadi di berbagai sektor industri. Ini ada nih salah satunya yang poin nomor 5 di bengkel otomotif. Jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi di bengkel otomotif seperti kejatuhan barang dari atas, terjepit, terlindas, tertabrak, terpeleset, cedera tulang dan sendi nih, terjatuh, terguling, dan lain sebagainya ya. Nih, tersengal listrik, teriris, sobek. Salah satu contoh kecelakaan yang sering terjadi di bengkel otomotif. Oke, next. Prosedur berikut dapat dilakukan bersama-sama untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja nih. Ada prosedur di bawah ini yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama, kita harus menaati peraturan perundang-undangan. Yang kedua, standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tidak resmi, memiliki standar yang baik ya. Walaupun standar resmi yang dicanangkan oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah, ada pun yang setengah resmi, jadi ada yang resmi, ataupun ada yang setengah resmi dan tidak resmi sama sekali. Kita memiliki standar sendiri, misalkan tidak ada aturan kenegaraan, tapi kita memiliki aturan sendiri, bisa dibilang ini aturan yang tidak resmi atau setengah resmi. Oke, C, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Ini yang D. Ini yang E, sekalian lihat. Yang F, penelitian psikologis. G, penelitian secara statistik. H, pendidikan, latihan-latihan, penyuluhan, asuransi. Oke ya. Next nih ya. Dengan mematuhi prosedur K3 dan mengetahui jenis kecelakaan kerja, diharapkan tenaga kerja mampu melakukan tindakan preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Jika sudah dilakukan tindakan preventif dan masih terjadi kecelakaan, tetapi resiko yang ditimbulkan menjadi kecil. Berikut prosedur K3 yang harus diketahui dan diterapkan di bengkel sepeda motor. Ini yang A ya. Yang B, mematuhi peraturan K3 berlaku di perusahaan. Yang C, yang D,